Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Pioneers dimanapun Anda berada? Welcome back again to my YouTube channel di Terter Channel. Tekan like dan subscribe-nya. Tekan lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Kalau sudah kita lanjut. Di video kali ini kita bahas lagi perkembangan Pi Network khususnya di komunitas Indonesia. Ya teman-teman, kemarin ada yang minta untuk mereview salah satu platform utilitas atau bagian daripada ekosistem Pi Network, yaitu PT Golden Diamond Harisa atau disingkat dengan GDH. Nah, teman-teman, di sini Anda perlu ketahui karena saya melihat di grup ya, itu masih banyak yang meragukan dengan platform ataupun ekosistem dari GDH ini ya, yang sudah masuk ke ekosistem Pi Network. Ya, teman-teman ya, Anda bisa lihat di gambar ini. Ya, ini adalah Pi browser dan di situ sudah jelas bahwa domainnya itu adalah Pi ya. Anda lihat di garis yang ada tanda panah biru. Ini artinya ini sudah resmi masuk dalam hackathon. Walaupun belum menjadi pemenang hackathon ya, teman-teman. Nah, ini adalah bagian daripada ekosistem Pi Network yang dimana ini adalah untuk pioner Indonesia khususnya ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya PT ya, PT Golden Diamond Harisa ini teman-teman harus banyak yang tahu ya. Harus ketahui bahwa PT Golden ataupun PT GDH ini dia itu ada cabang-cabangnya teman-teman di seluruh Indonesia ya. Di setiap daerah itu sudah dibentuk dan ada manajer-manajernya. Kemudian bukan hanya sekedar menjual emas ya, karena di sini ada toko emas Berlian Harisa ya kan. Kemudian ada lagi yang namanya GDH Mart. Nah, dari penjualan emas, kemudian ada juga GDH Mart. Tentu di sini ada yang namanya produk-produk kebutuhan pokok lah ya mungkin ya. Namanya juga Mart ya. Kemudian ada juga yang namanya GDH Care ya, atau ya otomotif ya. Dia bergerak di bidang otomotif. Nah, jadi teman-teman nanti di PT GDH ini dia menyediakan penjualan emas, kemudian ya kebutuhan pokok mungkin ya, dan juga mobil ya otomotif. Nah, kemudian ada juga yang namanya GDH Fashion. Anda bisa lihat di sini masih testnet semua ya, semua platform utilitas ataupun ekosistem yang ada di Pi browser itu semua bersifat testnet, belum ada yang mainnet ya. Artinya masih tahap pengujian semuanya ya, baik itu yang sudah dimenangkan hackathonnya seperti PyChanmol dan lain sebagainya. Walaupun kayak kemarin ya, pemenang hackathon kemarin juga ada yang namanya platform Tantan ya, di mana platform Tantan itu juga menyediakan semacam platform media sosial, itu juga masih testnet. Semua platform ya ataupun ekosistem yang sudah masuk ke jaringan Pi Network itu sifatnya masih testnet. Jadi teman-teman yang ingin bertransaksi, ingin coba-coba yang namanya testnet ya, artinya ya semua user bisa melakukan ya. Pertanyaannya saya lihat di grup ya. Di grup itu banyak sekali yang meragukan terkait dengan platform toko emas Berlian Harisa ini, ya kan? Polemik yang terjadi di grup saya lihat itu adalah ada yang membuat kabar jangan mengikuti testnet di toko emas Berlian Harisa. Itu pencuri koin. Ini harusnya dari pihak PT GDH harus klarifikasi deh ya. Kalau menurut saya loh ya, menurut saya enggak ya, karena ada juga yang berpendapat bahwa yang sudah melakukan testnet aman-aman aja. Yang namanya juga koin testnet, nggak mungkin dong untuk menyolong koin yang ada di mainnet gitu ya. Nah, teman-teman, ini banyak yang meragukan ya, ini platform media platform ekosistem ya, yang masuk ke dalam jaringan Pi Network juga teman-teman, yaitu PT GDH. Jadi ini sudah terautorized atau terautentikasi dengan jaringan Pi Network, jadi aman. Meskipun, nah ya, kalau Anda ingin testnet silakan ya. Ya, nanti linknya saya sediakan di deskripsi video ini. Anda bisa melakukan testnet di Pi browser ya, teman-teman.
Semua nanti saya sediakan link-linknya ya teman-teman, walaupun saya nggak di endorse oleh PT GDH ini teman-teman ya, karena saya melihat ini bagus ya untuk proyeknya ke depan. Kalau nanti sudah mainit ini tentu sangat menarik kalau kita nanti bisa berbelanja tentunya di toko emas Berlian Harisa ini ya. Bisa beli emas ya kan, kemudian ada GDH Mart dan juga ada GDH Card ya, tentunya bisa beli mobil ya, beli kebutuhan macam-macam yang namanya Mart ya, dan juga emas lah tentunya ya. Nah, ini informasinya ya. Saat ini sistem PT GDH sedang masa pembuatan atau develop testnet dan trial ya, ataupun percobaan. Maka kami mohon permakluman seluruh pioner apabila mengalami kendala seperti lambatnya akses, muncul tulisan skrip atau kode, pesan error dan lain-lain yang berhubungan dengan tampilan sistem. Selain itu, untuk menghindari kesalahan akan menonaktifkan server setiap hari jam 000 ya, 12 ya malam ya. Kemudian sampai dengan 04.30 setengah 5 pagi. Kami mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih atas pemahaman dan pengertian seluruh pioner. Karena masih bersifat testnet, jadi ya mungkin ada kendala lah ya teman-teman. Namanya juga masih trial. Pertanyaannya, yang kita belum bahas tuntas yang tadi ya, karena masih banyak teman-teman yang masih meragukan ya kan dengan PT GDH ini. Ini kan dia masuk ke jaringan Pi ini, artinya sudah terautentikasi dengan jaringan Pi, dan saat ini masih tahap testnet. Kemudian yang namanya tahap testnet ya, kalian bisa mengirim koin dan lain sebagainya karena masih coba ya, mencoba testnet ya, mencoba mengetes kayak gitu ya. Terus kemudian semua ya, ini yang perlu kita garis bawah ini. Setiap pioner yang ingin bertransaksi baik itu di platform media sosial yang sudah masuk ke jaringan Pi Network, itu kalian yang namanya transaksi itu pasti butuh yang namanya dompet Pi Anda. Nah, di mana dompet Pi Anda itu pasti Anda harus buka itu dengan yang namanya Prasa Sandi ataupun sidik jari yang mengaktifkan fitur sidik jarinya di handphonenya. Nah, pertanyaannya apakah aman? Ya aman. Memang begitu caranya teman-teman ya. Semua transaksi kita itu melalui dompet Pi browser kita ya, Pi wallet kita, dan tentu kita membukanya dengan Prasa Sandi kan. Nah, artinya nggak mungkin dong ya kita bisa transaksi di semua platform utilitas Pi Network itu tanpa Prasa Sandi. Nah, pertanyaannya, yang tidak diperbolehkan keterangan di Pi browser itu kan kita tidak boleh membagikan Prasa Sandi kepada siapapun. Artinya membagikan, bukan memasukkan setiap kali kita transaksi ya kan. Artinya ini kalimat yang berbeda. Kalau Anda ingin transaksi seperti dompet ataupun kata lain seperti rekening Anda lah ya, itu kan pasti Anda harus memasukkan kata sandi. Itu kan aman. Artinya kalian kan nggak membagikan kepada orang, hanya sekedar membuka dompet kalian kan gitu ya teman-teman. Nah, mohon diluruskan kalau kata-kata saya ada yang salah ya teman-teman. Nah, artinya di testnet ini setiap kali Anda ingin bertransaksi kan harus diarahkan ke dompet digital kalian ataupun dompet Pi Network kalian di Pi browser, itu harus dibuka dengan Prasa Sandi ataupun sidik jari. Nah, jadi teman-teman itu aman. Selagi domainnya itu berubah menjadi pi.2/testnet ataupun itu ya teman-teman, itu pasti aman. Jadi teman-teman walaupun kalian memasukkan Prasa Sandi itu tetap aman gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin penjelasannya terkait dengan PT GDH ini ya teman-teman. Kalau ada yang salah dengan kata-kata saya mohon dikoreksi dan silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu ya, itu review saya terkait dengan platform utilitas yang satu ini, yang ini produk dari Indonesia ya. Kita perlu dukung ya teman-teman, karena ini untuk keberlangsungan juga, untuk kepentingan pioner juga tentunya. Oke teman-teman ya, semangat selalu buat Anda semuanya. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.